Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Winner semua. wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Ngemas. Ngobrol happy bareng Humas Ulan, PN, ya, bersama Kakak Ulan Ulan dan Ima. Oke, hari ini aku ditemenin sama Kakak Ulan. Kebetulan partner halo. ini Kiki masih menunggu lahiran. Jadi hari ini kita bahas apa nih Kakak? Oh ya, sebelumnya kita mau ngucapin selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, merdeka. Bahas apa nih kita hari ini Kak Ulan? Ya, Im. Hari ini kita bahas tentang wajah baru Koperasi Kencana BKKBN. Jadi setelah pemilihan ketua koperasi beberapa bulan lalu, akhirnya kita punya ketua koperasi baru. Tentunya dengan terobosan-terobosan baru untuk membuat koperasi kita semakin maju. Di sini udah ada nih ketua koperasi Kencana BKKBN terpilih. Halo Kak Dadi. Halo, Mbak Ulan, Mbak Ima. Halo Kak Dadi ini koordinator juga di Pulap. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Mbak Ulan. Iya, Ima. Ima ya. Oke Kak Dadi, langsung Ya. aja nih Kak ya. Kapan sih Iya. Koperasi Kencana BKKBN ini berdiri? Berdiri sejak gitu ya? Iya, berdiri sejak. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Aku belum tahu juga sih. Kayaknya sejak berdirinya kita juga ini ya, apa yang mungkin kalau Ima belum lahir loh ya, kalau saya juga masih balita ya. Sekitar 20 Februari 1985 gitu. Jadi udah lama ya. Udah lahir deh, aku udah. Enggak ya. So muda yang aku udah lahir. Gua baru dibikin kali, belum dibikin juga kayaknya. Jadi udah lama banget ya. Sekitar berapa tahun tuh ya? Lebih dari satu dasawar sama gitu. Iya, 35. 36. Kalau orang itu udah lagi lucu-lucunya itu 35 tuh ya. Udah. Ternyata udah lama banget. Iya Kak Dadi. Jadi sudah dilantik jadi ketua koperasi ya? Kapan Kak Dadi dilantiknya? Dilantiknya itu 30 Maret ya, 2021 gitu ya. Maret. Jadi memang sebenarnya jadi untuk masa jabatan 3 tahun ya. Kalau panjang umur ya, 2021 sampai 2024 tuh ya. Ada makan-makan kan nih? Seluruh anggota koperasi. Malah innalillahi ya, ada pekerjaan. Makan sendiri-sendiri ya? Makan sendiri-sendiri. Tapi bareng di Zoom begini kita bisa makan bareng gitu. Waktu pemilihan kan kita ikut milih tuh. Wah, ya, kita milih dong. Jadi memang sih lucunya memang gini ya, karena koperasi itu kalau dulu kalau pemilihan sih orang-orangnya pilihan kemudian orang tertentu gitu ya. Jadi nggak banyak yang milih, paling 20 perwakilan setiap komponen 2 ya. Jadi maksimal itu cuma 60 orang. Kalau kemarin sih hampir partisipasinya lumayan ya, hampir 550, 600 orang malah gitu ya. Iya, karena yang ikut milenia gitu ya. Jadi dalam bentuk piramid gini, hampir 80% anggota itu milenia sekarang. Ya. Aku termasuk dari milenial nggak nih? Milenial kok. Nah, ini. Jadi kalau dulu di rapat dipilih langsung gitu ya. Kalau sekarang yang periode sekarang itu sebelumnya ada semacam pemilu rayanya, gitu, ada debat kandidat, ada kampanye masa tenang, masa kampanye begitu, dan enaknya kandidat itu dibiayain oleh koperasi. Gitu. Jadi kita dikasih uang sama koperasi suruh kampanye tuh, gitu. Jadi iya, biasanya kita ngeluarin uang ya kalau kampanye ya. Jadi pamflet dibiayain sama koperasi, termasuk traktir dibiayain sama koperasi. Gitu. Udah gitu yang milih juga dapat duit waktu itu, cair SHU apa sih ya kan? SHU, ya. Kita jadi semangat. SHU. Strategi kali ya, strateginya begitu. Jadi semangat gitu datang. Semangat. Jadi memang
Saya kan masuk 2005-2006 ya di BKKBN ya. Baru seumur-umur baru dibagikan SHU secara cash kemarin. Dulu sih kita nggak Ya. pernah lihat tuh ada SHU tuh uangnya berapa gitu ya. Tahu-tahu segini aja gitu. Kalau kemarin kita bagi cash kepada anggota, biar anggota juga happy. Ada yang dapat 5.000, ada yang dapat 10.000, bahkan juga ada yang dapat 2 juta gitu. Wow. Ya tuh amal perbuatan di koperasi itu. Semakin kita sering pinjem, semakin kita banyak SHU-nya gitu ya kata dia. Iya betul. Jadi kalau pinjam jangan kemana-mana deh, di koperasi aja. Ya. Yang penting bunganya jangan tinggi-tinggi. Iya. Oh ya, bisa sampai berapa kalau pinjaman di sana paling tinggi? Kalau sekarang ya, dulu kan 50 juta gitu ya. Kita sekarang berusaha transparan mungkin ya. Jadi memang kita sampai dengan 75 juta kita dapat ya. Wow. Kemarin juga sih sempat ya, ada beberapa yang mepet banget ya. Akhirnya dapat juga 100 kemarin ya. 100 juta. Jadi memang ya kita uangnya kan sekarang kan lagi krisis ya. Lagi krisis, kompetitornya kan banyak kita, dari mulai bank konvensional ya, bank-bank syariah, bahkan dengan pinjaman online. Nah, kita harus bersaing nih gitu ya dengan beliau-beliau ini, para kompetitor. Jadi memang koperasi harus inovatif. Bagaimana caranya biar anggota itu tertarik gitu ya, menjadikan rujukan utama lah kalau misalkan masalah finansial ya, dibanding kemana. Ini koperasi dulu aja. Ya, apalagi pinjol serem ya. Banyak kasus pinjol-pinjol kan. Terus Kak, nih, siapa saja anggota koperasi Kencana nih? Boleh nggak sih orang luar BKKBN jadi anggota? Atau boleh nggak pegawai kayak kontrak kayak gitu masuk koperasi? Iya sih gitu ya. Jadi memang kita kan ada regulasinya ya, ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Di sana dikatakan jelas bahwa orang yang menjadi anggota adalah harus ASN BKKBN. ASN BKKBN. Khususnya ASN BKKBN pusat gitu ya. Jadi kalau misalkan Mbak Wulan atau Mbak Irma juga ya pindah ke provinsi, itu udah nggak bisa lagi jadi anggota koperasi pusat gitu ya. Karena jujur memang koperasi pegawai pusat Perhimpunan Kecil BKKBN. Walaupun sekarang kita ada UPT Balai Diklat tuh gitu ya. Nah, UPT Balai Diklat, 8 Balai Diklat itu sekarang masuk ke pusat. Nah, kita lagi gerak-gerak nih, apakah itu nanti masuk anggota koperasi ya, walaupun rentang kendalinya agak jauh gitu ya. Ini masih digodok gitu ya. Cuma untuk saat ini ANSI pegawai pusat ya, PNS. Sedangkan untuk outsourcing belum dulu deh gitu ya, karena memang ini kan pemegang sahamnya itu kan teman-teman pegawai pusat ya. Nanti sedangkan di outsourcing yang kontrak itu kan kontraknya baru setahun, jadi mungkin ya kita juga masih menganalisis sih bisa masuk menjadi anggota, atau mungkin kita operasi BKKBN ngebina aja deh, mereka bikin koperasi sebagai koperasi sekunder, kita bina mereka gitu. Mungkin begitu ya untuk sementara gitu ya. Jadi memang dinamis sih. Jadi terima kasih juga pusat nih, Wulan udah mati nih pemegang sahamnya. Jadi dari 10 miliar uang kita, ada uang saya di sana gitu. Pemegang sahamnya nanti SHU dapat dividen gitu. Dapat keuntungan. Oh ya Kak Dadi, ini barang apa aja sih yang dijual di koperasi itu? Terus kan aku tuh ada lihat promo juga tuh menarik tuh, ada yang jual laptop, handphone bisa dikredit. Ini menarik banget, idenya dari mana nih? Terus prosedur untuk kredit barang-barang yang dijual di koperasi itu bagaimana? Gimana ya, bagaimana? Ya pokoknya gini, kalau di koperasi itu kan gini ya, karena anggota itu kan rajanya kan anggota, kalau pengurus cuma pelayan, nanti anggotanya kan aktif-aktif nih, nanti pengurusnya kalau nggak beres juga bisa diberhentikan oleh anggota kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya mekanismenya itu sebenarnya kita dari pengurusan yang lalu yang baik-baik kita ambil lah ya, gitu ya. Misalnya terkait dengan masalah jual beli barang gitu ya, masuk minimarket, kita kan berusaha berekspansif juga ya. Nah kalau misalkan di minimarket kita memang ya semacam ini aja lah, semacam galeri atau semacam prototype itu mau beli apa gitu ya. Karena kita kan di koperasi ini ruang kantor aja harus bayar loh.
ya, masuk PNBP gitu. Nah, gitu. Jadi karena kita itu sebenarnya badan usaha milik anggota gitu ya. Jadi dua entitas yang berbeda dengan barang milik negara, kalau dipakai sama kita harus bayar atau harus sewa begitu ya. Jadi kita sekarang juga baru minimarket ya. Jadi teman-teman misalkan yang nitip-nitip juga boleh yang di koperasi ya. Kemudian juga kita juga di koperasi kebijakannya sekarang kalau ada anggota punya barang murah gitu ya. Misalnya kalau teman-teman punya Shopee, Tokopedia kan misalnya ada kecap misalnya harganya 15.000. Oh saya berani ngasih koperasi 13.000, nah nanti koperasi akan beli. Belinya bisa beli putus atau sifatnya anggota konsinyasi nitip gitu ya. Lakunya berapa, diserahkan berapa. Termasuk kita juga punya teman-teman kan kalau anak muda kan senang makan frozen food nih. Wah kita punya gede itu ya, udah beli kulkas atau freezer yang gede, teman-teman juga bisa ngisi. Kalau mau makan durian kan nggak harus panen durian dulu. Ada durian frozen food kan, nah nanti di sana juga. Jadi sifatnya ada yang koperasi beli dengan harga yang murah gitu ya. Ada juga dari kompetitif. Kemudian yang kedua orang konsinyasi barang itu koperasi, kemudian kita bagi hasil nantinya gitu ya. Nah, masalah kredit ya teman-teman kan sekarang sama ya, kartu kredit juga sama ya, gila-gilaannya 0% gitu ya. Kemudian ngambilnya sih apa sih? Elektronik ya, mungkin ada juga ibu-ibu nih sedang panci ya. Atau kasur ya, furniture pengantin baru gitu ya. Itu juga ibaratnya boleh apa namanya? Boleh kredit kita, pembiayaan kita. Ada di koperasi juga ya? Koperasi. Nah, saya tunjuk aja tokonya di mana, ini beli nanti koperasi yang bayarin nanti itu ya. Oh iya ya. Misalnya pada mau beli sepeda ya. Ya. Sepedanya sepeda yang saya tahu nih, nanti pembiayaannya pihak koperasi. Kan gitu ya. Kalau misalkan gini Kak Dadi, kita pinjam duit untuk beli sepeda, itu bunganya mendingan mana daripada kita kredit sepeda gitu di koperasi? Sekarang ini koperasi itu ada dua secara sistemnya. Ya. Ada yang pembiayaan konvensional, ada yang pembiayaan syariah nanti ya. Nanti kan ada, kita diawasi lah oleh Dewan Khusus yang Syariah ya. Jadi nanti polanya itu kita kan pakai margin ya. Marginnya berapa? Misalkan akadnya jual beli gitu ya. Kemudian marginnya berapa? Misalkan kita cuma 8% setahun gitu ya. 8% setahun itu nanti kita itu ada yang namanya SHU progresif ya. SHU progresif itu jadi bagi barang siapa yang menggunakan jasa itu akan balik lagi kita sekitar 30-50% gitu ya. Jadi enaknya di koperasi gitu, menggunakan apapun uangnya pasti balik lagi kita, dan kita berusaha transparan mungkin. Misalkan Ima ngambil kasur misalkan 2 juta gitu ya, kemudian nanti setelah setahun 2.200.000 ya ke koperasi ya sekitar 200.000. Nanti 200.000 itu akan balik lagi ke Irma, misalkan 50%-nya 100.000. Setelah 100.000 lagi akan dibagi-bagi orang yang bagi hasil pada anggota yang meminjamkan itu. Jadi koperasi enaknya gitu ya. Kita juga nggak ada denda gitu ya. Misalkan aduh saya nggak bisa bayar sekarang gitu ya. Kemudian ya kalau kita di luar kan udah diteleponin, ya. Kemudian apa kita diingatkan 2-3 kali ya, nanti ibaratnya yang ada denda segala gitu ya. Yang penting nanti lunas gitu. Karena memang ini milik anggota gitu. Jadi enaknya koperasi kita termasuk misalkan terkait dengan simpan pinjam ya. Dulu simpan pinjam orang kalau mau pinjam kan harus ngomongnya diam-diam ya, harus lewat atasan langsung ya ACC-nya. Kalau sekarang bisa langsung ya, selama kita ada yang bisa dipotong gaji kita atau remunerasi kita bisa jalan gitu ya. Kemudian juga untuk yang konvensional kita juga ya itu tadi kalau di atas 70 kemudian di atas 50 nanti ada ngambil logam mulia ya, ada yang dapat kasur, ada yang dapat cover bed gitu ya. Jadi semacam reward di depan, gitu ya, reward di depan. Kita kalau di BNI kan bukan BNI ya, di bank konvensional, BNI, BRI dan yang lainnya kan malah dipotong 1 bulan digigit dulu tuh ya. Ya kalau di koperasi enggak gitu ya. Nah yang beruntung itu misalkan pemotongan tanggal 20 kita punya tanggal 25 gitu ya. Tanggal 25 kita dipotongnya bukan di bulan ini tapi bulan depannya lagi gitu. Jadi ada jeda sebulan gitu. Nah itu modelnya. Nah itu nanti ada SAO progresif tadi. SAO progresif itu nanti berapa sih yang di-store ke koperasi dari teman-teman misalkan
500.000 atau 2 juta, ya itu 40-50 akan balik lagi ke kita, begitu. Dan nanti di akhir tahun ada namanya grand prize. Jadi yang akan ikut undian dalam koperasi ini adalah orang-orang para pemakai jasa ini. Misalkan hadiahnya motor ya atau piknik atau apa. Nah, kalau misalkan baulan pakai pinjam itu dapat 2 kupon gitu. Jadi peluangnya 2 kali lebih banyak nanti gitu. Nah, jadi kalau yang nggak ikut anggota gimana? Ya mungkin dapat 1 kupon gitu ya. Udah gitu misalnya pertama dapat motor gitu ya. Yang kedua misalnya ya dapat panci gitu ya. Kalau dulu kan motor kalau udah dapat sekali, oh nggak boleh dong dia udah dapat juga ya. Dia bisa dapat dua-duanya. Begitu loh sekarang gitu di akhir tahun ya. Jadi yang nggak ikut minjem cuma dapat 1 kupon anggota ya. Berarti kita harus lomba-lomba minjem ya. Iya dong. Belanja juga gitu kok. Untuk belanja kan sekarang udah kita kerjasama sama Excellence sama Tada ya. Jadi ibaratnya kita belanja kayak kita di minimarket ya. Kita belanja misalkan 1.000 modalnya 10.000, kemudian koperasi untung 1.000 gitu ya. Nanti kita ada cashback-nya, misalkan 40%-nya 400 perak balik lagi kita. Jadi kita bisa potong poin nantinya kalau mau belanja, begitu. Terus kayak misalnya kalau ada yang gagal potong, Kak Dadi itu gimana? Kayak tadi Kak Dadi bilang dipotongnya misal tanggal 20 tapi 25. Terus kita nggak ada penagihan-penagihan kayak dipinjol-pinjol kayak gitu. Tapi kalau ada yang gagal potong sampai berapa bulan nih, saya dikosongin dulu duitnya. Itu gimana? Yang nakal-nakal misalnya gitu kan. Kan kita nggak tahu ya. Suaranya ini nggak ada ya? Ya, bisnis kan pasti ada risikonya nih. Ya, bisnis pasti ada risikonya. Sebenarnya untuk yang sekarang memang kita semakin mudah persyaratannya. Memang ada juga kita melihat kita punya kerjasama sama BI Checking dan BNI gitu ya. Untuk misalkan untuk membuat semacam kita pengen tahu deh gitu ya. Dia itu dalam sebulan tuh ada apa aja gitu. Punya sangkutan di mana aja gitu ya. Mungkin pernah debit apa. Nah, dari sana kita kan akan ngelihat bagaimana sih track record beli teman-teman anggota ini gitu ya. Oh jangan-jangan ada ke bank ini, ada ke bank ini dan yang lainnya. Nah, jadi dari sana kita berusaha meminimalisasi risiko gitu ya. Biasanya kalau yang gagal potong itu kita lihat deh dia punya masih simpanan nggak gitu ya. Kalau punya simpanan nanti otomatis di akhir tahun simpanan dia berkurang gitu. Berdasarkan gagal potongnya nanti begitu. Tapi nanti di bidang usaha biasanya ini kok komunikasi dengan orangnya gimana Pak mau bayar sanggupnya berapa dulu gitu ya. Sanggupnya berapa dulu berapa. Jadi karena memang kan ini amanah anggota gitu ya. Gitu. Terus tadi ngomong-ngomong kayak keuntungan, ada gak sih keuntungan koperasi setiap bulannya yang setiap tahun yang dibagiin gitu ke anggota? Ya. Ada transparansi itu gak? Ya di koperasi kalau keuntungan biasanya kan akhir tahun ya. Cuma sebenarnya setiap anggota itu dapat melihat report dari apa sih dari koperasi ini gitu ya. Reportnya memang kita per 6 bulan gitu ya. Cuma itu juga masih sifatnya kotor gitu ya. Nah ini nanti akan dipublikasikan sih sebenarnya dari per 6 bulan laporan terhadap anggota begitu. Sekarang memang udah mulai bulan Juli ya. Harusnya memang anggota dapat laporan bagaimana perkembangan usaha koperasi dan yang lain-lainnya begitu. Jadi ini kayak baru gitu ya, dikirimin laporannya tuh baru. Kayaknya yang dulu-dulu tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada deh. Kita dikirim apa? Ada ya aku yang nggak tahu. Wah, belum sih. Kita juga baru mencoba-coba ya. Ibaratnya memang tradisinya kita cuma akhir tahun aja bisa RAT. Cuma kita mau buat per 6 bulan bagaimana progress report usaha kita kepada warga gitu ya. Dan kita kan masif ya promo-promo. Ya, jangan-jangan kita promo yang nyangkut satu ya biasalah. Apalagi sekarang kan udah mulai berkurang ya pendapatan teman-teman gitu ya. Iya sih. Iya. Ya, Kak Ima. Kaul. Tadi kayaknya udah terjawab tadi. Aku mau nanya terkait SHO. Tadi kayaknya sudah dijawab di awal gitu ya. Atau mungkin
apa namanya, kayak iuran koperasi itu termasuk kayak nabung gitu ya berarti ya, kayak tadi ya? Ya, orang berpikirnya itu potongannya, padahal tabungan kita. Itu orang-orang yang pensiun tuh senang banget loh. Ada yang dapat 30 juta, ada yang dapat 40 juta, ada yang dapat juga 20 juta, bahkan ada yang dapat 5 juta gitu ya. Jadi sebenarnya benar-benar tabungan kita. Kalau sekarang kan uangnya masih banyak nih kita nih. Nanti pas mau pensiun, aduh uang apa lagi ya? Ada tapera, tabungan, ya terus ada taspen, ini ada koperasi juga gitu. Jadi kayak itu kita nabung ya, ada kayak bunganya gitu sih. Dan bunga sih sebenarnya bagi hasil tadi. Kalau yang bagi hasil. ada kita. Iya. Kalau bagi hasil berarti kayak bank. Kalau bunga kayak bank berarti ya. Memang ada beberapa uang kita yang kita simpan di bank gitu. Nah, uang yang disimpan oleh kita simpan di bank itu pasti ada bunga giro dan bunga ini ya. Sebenarnya cuma nggak terlalu banyak sih itu ya dibanding dengan usaha kita gitu. Itu paling berapa nggak signifikan lah ya. Menyimpan kita termasuk kalau kita depositokan juga nggak terlalu besar gitu. Iya. Terus Kak Dadi, kalau ASN nih, ASN BKKBN yang sudah jadi anggota koperasi, terus tiba-tiba mau keluar gitu dari keanggotaannya di Koperasi Kencana, itu bisa nggak? Sempat jadi diskusi menarik sih ya, anggota boleh keluar nggak gitu ya. Karena sebenarnya gini, kayak kita itu masuk ke koperasi itu mirip kayak kita masuk korpri deh ya. Boleh nggak korpri keluar gitu ya. Nah, kita punya aturan anggaran rumah tangga bahwa ketika dia masuk, otomatis itu menjadi anggota koperasi gitu ya. Jadi kan sifatnya, dan di sini kan teman-teman ada hak ekonomi dan hak yang lainnya gitu ya. Jadi di regulasi itu masih kayak gitu. Jadi ASN BKKBN yang masuk ke pusat otomatis menjadi anggota koperasi. Seperti halnya dengan Dharma Wanita ya, kemudian dengan hal apa lagi, korpri ya. Ya, korpri. Nah, dan yang lainnya begitu. Untuk saat ini ya. Jadi nggak bisa ya, harus. Memang sudah otomatis ya. Otomatis ya. Iya. Terus Kak Dadi, kemarin kan ada acara-acara lomba koperasi nih. Kebetulan aku tuh baru tahu pas hari H gitu. Teman ada yang update. Aku ikut, tapi nggak menang. Oh iya, aku tuh baru tahu sih. Ikut menggambar. Si Rara. Lihat pengumumannya tuh di mana sih? Koperasi Kencana BKKBN ini punya media sosial nggak sih? Maksudnya yang kita tuh bisa lihat info-info terbarunya dari Koperasi Kencana. Kita ada Instagram ya, namanya kopeg.bkkbn. Nanti di-share deh. Di sana informasi-informasi terkait dengan koperasi, termasuk yang promo-promo ada di sana gitu. Namanya apa, Kak Dadi? Kopeg BKKBN. Coba saya lihat dulu ya di sini ya. Sehingga Instagramnya ya. Catat, Tim. Ya. Ini nih. Kopeg ya. Kopeg BKKBN. Aku udah follow loh. Ini nih. Kopeg BKKBN. Nah, di sini jadi ada aja aktivitasnya. Teman-teman follow ya, Kopeg BKKBN teman-teman. Kayaknya beginner semua harus follow biar follow, iya. Jangan kayak aku kemarin ketinggalan. Ketinggalan ya. Iya, padahal punya anak pengen ikut lomba juga kan, lumayan. Ntar 17-an mungkin ada acara ya, Kak? Nanti kita tanya-tanya dulu ya, pengurus pengawas. Karena memang seumur-umur sih baru di koperasi ngadain acara yang kayak gitu ya. Jadi memang kita sih berpikir koperasi itu kan ada unsur kekeluargaan dan silaturahmi juga ya. Dan kita juga ibaratnya mencari laba juga di koperasi gitu ya. Tapi ada nilai sosial dan pendidikan dalamnya. Selama ini kan kita kalau di korpri ya, di Dharma Wanita kan ya khusus ya, ini Dharma Wanita ibu-ibu, di korpri siapa. Koperasi itu kan kita pengennya keluarga. Kita kan pengen ya seperti perusahaan lain lah, ada family gathering gitu ya. Karena kalau kita DL kan cuma kita aja gitu ya. Nggak pernah kita ngajak istri atau anak gitu ya. Saya dulu pernah juga, kita pengen dong ke Ancol bareng-bareng BKKBN gathering gitu ya. Tapi kan nggak boleh pakai APBN.
bolehnya di ruang koperasi gitu ya, kita ngundang artis, kita jalan santai bersama gitu ya. Tapi kemarin kita hitung-hitung lumayan besar juga gitu ya sebelum pandemi gitu ya. Akhirnya kita berpikir, saya berpikir nanti aja deh kita lihat laba tahun ini ya, berarti pandemi. Akhirnya kita berpikir ya udah kita virtual saja gitu. Jadi semua anggota ikut, menang nggak menang kita kasih hadiah gitu. Oh, yang itu kemarin itu ya. Ya. Terus terakhir nih Kak Dadi, pesan-pesan untuk banners nih. Siapa tahu ada yang mau pinjam uang di koperasi atau mau kredit handphone di laptop, atau barangkali ada ajakan untuk banners untuk semua semua banners tuh belanja di koperasi Kencana nih Pak Dadi. Ya. Mungkin ada pesan-pesan. Ya, gini, buat teman-teman BKKBN ya, teman-teman kan pemilik modal nih, ya, pemegang saham terbesar ya. Usaha. Ibaratnya, ayolah kita pemilik saham loh ternyata. Ya iya. Jadi jiwa-jiwa entrepreneur kita, jual-jualan atau apa bisa kita tamuin di koperasi. Dan koperasi ini enaknya kita bisa kok, misalkan marginnya 0%, bunganya 0% juga bisa. Tapi usaha kita yang lain bergerak juga gitu ya. Jadi terserah kita nih, karena teman-teman kan semua adalah pemegang keuangan, gitu ya, pemegang saham terbesar. Jadi apa-apa di koperasi deh, mulai dari belanja bulanan kalau bisa ya, kemudian juga nanti kalau pinjaman berapa. Dan koperasi menyediakan semua ya, pasti semuanya di bawah dari bunga-bunga di bank, gitu ya, margin di bank. Ketika saya mau ngelunasin bisa juga ada diskonnya, gitu ya. Pelunasan bercepat ada diskonnya. Kemudian mau pelunasan sebagian ada diskonnya juga. Jadi semuanya kembali kepada teman-teman semua. Semakin kita aktif, maka SAU kita di akhir tahun akan lebih besar lagi. Begitu. Bisa dan juga ke depan kita akan transparan banget deh buat teman-teman ini, Mbak Wulan nih. Berapa sih uang saya sampai hari berapa? Nah, kita akan buat sistem itu gitu ya, secepatnya. Dan juga buat teman-teman yang khawatir, wah ini bunga, ini riba, kita ada kok akan meluncurkan nanti di pertengahan Agustus terkait dengan syariah. Jadi pembiayaan unit syariah jadi ya. Ya yang pasti biar teman-teman tuh ngerasa oh nyaman. Selama ini kan uangnya nanti yang ikut koperasi syariah uangnya dipisah nanti. Ya ada rekening khusus untuk yang syariah. Jadi pembiayaannya modelnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu nih ya. Datang ke koperasi, usaha koperasi, dan juga ke depan koperasi ini yang mau buka pertasop semacam pom bensin mini, mau buka kafe, mau buka apa dan yang lainnya gitu ya. Kakak Wulan buka kafe, Kakak Wulan di kafe. Iya dong. Udah kemarin. Tapi gak ada yang jagain. Gak ada yang nungguin terus ya. Nanti udah. Barang-barangnya dititip aja di koperasi. Nanti kalau ini kita jualin. Ya. Jadi kita bisa naruh barang nih di koperasi. Ya, naruh barang. Kalau misalnya SAU kita mau cairin di akhir tahun, itu bisa gak sih Kak Dadi? Bisa dong, udah bukan cairin dibagikan SAU-nya. Bagikan ya. Tapi di tahun sebelumnya ya. Jangan minta SAU duluan. Ya, SAU tahun sebelumnya. Oke lah. Ini terima kasih banyak nih Kak Dadi. Sama-sama Mbak Irma juga Kak Wulan ya. Semoga sehat terus ya. Kalau doa koperasi itu sama anggotanya sehat, ceria. Amin. Dan jadikan koperasi rujukan utama masalah pembiayaan di teman-teman sendiri. Kalau ada kesulitan, koperasi duluan deh gitu ya. Iya loh, bunganya kecil, terus kekeluargaan. Itu bisa banget daripada minjem di bank kan. Ya. Lagi sekarang udah mau balik lagi ke kita. Apalagi akan ada koperasi syariah yang takut riba dan lain-lain. Itu bisa jadi pilihan banget. Webinar semua dan Kak Wul ternyata mudah banget belanja di koperasi dan kreditnya juga mudah banget yang udah dijelasin sama Kak Dadi tadi. Jadi tertarik satu lagi banget. Buat teman-teman ya. Ini yang aduh Sabtu Minggu kan mau mobil ya, ngerental mobil, sekarang koperasi udah ada loh. Wow. Kita punya mobil, jadi bisa rental mobil. Wow. Gitu. Ya. Kemudian motor, mobil juga bisa dikredit ke pihak koperasi nanti ya. Kita cari rekanan yang pas buat teman-teman gitu ya. Kita nitip barang bisa, nitip mobil bisa buat disewain gitu ya kan. Kayak gitu tadi aku juga baru tahu sampai 75 juta ini pinjamannya itu ya. Pinjaman. Menarik banget.
Ya Mbak Ula. Jadi banget ini udah pencerahannya udah keren banget. Terus SHU-nya juga sekarang lebih transparan, laporan-laporan keuangannya juga lebih transparan. Maka nanti yang bisa ngajak temennya kredit motor dapat cash dari kita. Oh gitu. Kita jadi marketing gitu ya. Ya, yuk. Boleh ya, kayaknya nambah pemasukan di masa pandemi. Terima kasih nih Mbak Ulan dan juga Mbak Irma. Terima kasih. Terima kasih Kak Dadi. Sekali nanti lagi. kemerdekaan ada bonus-bonus gitu gak hari kemerdekaan nih? Ya. Jadi tiap ada hari-hari apa ada bonus gitu. Ada bonus gitu ya. THR Lebaran ada. Menyambut hari koperasi 7% dalam setahun nih, jadinya marginnya ya. Yang dihasil 7%. Nanti kita ada promo-promo deh gitu ya buat teman-teman semua. Yap. Thank you. Terima kasih Kak Dadi. Terima kasih juga untuk dengar semua. Nah, kalau masih ada yang mau ditanya tentang koperasi, bisa langsung komen di komen YouTube kita. Nanti kita fasilitasin untuk Kak Dadi jawabin pertanyaan teman-teman Binner semua. Terus jangan lupa juga like, subscribe, dan komen di bawah ini Binner semua. Thank you. Akhir kata, kita akhiri ngopi Mas episode 7 kali ini. Sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan untuk bangsa kita Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.